Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan saya Nidar Pratini. Selama 30 menit ke depan saya akan hadir menghiasi layar kaca Anda semua dengan program Indahnya Islam. Dan program ini merupakan adalah sebuah kerjasama dari LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung. Pada program kali ini di Indahnya Islam, saya akan hadir bersama dengan tema menyambut kemenangan. Nah, untuk tema menyambut kemenangan kali ini, saya tidak hadir sendiri. Di studio telah hadir bersama saya seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Ida Ul Hasanah. Beliau adalah seorang pengisi majelis taklim di Bandar Lampung. Nah, pemirsa LDS TV, ada baiknya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berjumpa kembali nih Ustazah. Nah, betul Mbak Nida. Apa kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah hari ini puasanya udah di ujung-ujung ya Mbak Nidar. Ya, jadi memang sekali. Luar biasa, tapi tetap semangat. Ya? Betul, benar betul. Sekali. Makin betul. Bersemangat ya. Insya Allah tetap semangat. Iya, meskipun sudah mau berakhir nih Ramadannya, tapi kita akan menyambut kemenangan. Nah, betul, Ustazah. Mbak Nida. Nah, baiklah pemirsa LDS TV di rumah nih. Saya ingin bertanya nih, Ustazah, apa sih kaitannya makna kemenangan yang akan kita sambut nih pada akhir-akhir penghujung Ramadan ini, Ustazah? Baik, Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Tinggal menunggu hari nih, menghitung hari, kita akan sampai kepada Hari Raya Idul Fitri, yang kebanyakan di antara kita itu menyebutnya dengan Hari Kemenangan. Ya, kadang-kadang Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, makna kemenangan itu banyak di antara umat Islam sendiri itu yang tidak memahami gitu loh. Yang penting kalau jatuh Hari Raya Idul Fitri disebutnya hari kemenangan, seperti itu. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang tidak secara intensif, tidak secara aktif melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, mereka itu lebih antusias menyambut hari kemenangan ini. Nah, oleh karena itu memang kudu difahamkan apa sih makna kemenangan yang harus kita raih gitu ya. Kemenangan yang harus kita raih adalah kemenangan setelah kita beribadah melawan hawa nafsu yang luar biasa beratnya. Ya, kemenangan yang akan kita dapatkan adalah kemenangan yang hakiki, yakni kemenangan ketika kita memperoleh predikat takwa seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila ayah. Dan di ujung ayah itu disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini loh sejatinya kemenangan yang harus kita raih. Ya, awal mula dari kemenangan yang kita peringati ini, yang biasanya pada malam kemenangan itu ada semacam takbir, ya, takbiran. Itu ada sejarahnya, Mbak Nidar. Ada sejarahnya. Dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, dulu pertama kali dikumandangkan takbir yang kita kenal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu memang Rasulullah pertama kali mengumandangkan takbir itu adalah ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, Futuhat Mekah. Jadi Rasulullah itu memang berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada para sahabat bahwa Mekah akan kita taklukkan tanpa pertumpahan darah. Seperti itu. Karena Rasul menyadari di Mekah itu tempat lahirku. Di Mekah itu banyak sanak saudaraku. Di Mekah juga banyak harta dari para sahabatku yang ditinggalkan ketika penduduk Mekah itu ikut hijrah ke Madinah, yang kita kenal
sebagai kaum muhajirin. Nah, ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, beliau berhasil menaklukkan Mekah dengan banyak lika-likunya yang luar biasa. Akhirnya benar terjadi tanpa pertumpahan darah. Jadi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki pintu Ka'bah, berhasil masuk pintu Ka'bah, yang itu berarti Rasulullah sudah mendapatkan kemenangan. Sambil Rasulullah berkeliling tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau bertakbir seperti yang kita dengar takbir itu ketika ada di malam kemenangan, malam takbiran. Jadi takbir. Kemenangan yang sesungguhnya ya adalah kemenangan ketika kita memperoleh predikat takwa. Seperti itu Mbak Nidar. Menarik ya, berarti tidak semua dari kita yang menjalani puasa di bulan Ramadan ini kan kadang-kadang ada yang melaksanakannya secara kekuatan iman yang memang benar-benar takwa tadi. Nah, ada yang puasa tapi maksiatnya masih ada nih sedikit-sedikit, Ustazah, kayak gibah masih ada gitu ya. Nah, itu berarti apakah mereka juga meraih kemenangan? Iya, Masya Allah, Barokallah. Ya, Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, saya ada sedikit cerita nih yang insya Allah bisa memotivasi kita semua ya, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Ketika Panglima Perang yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi ya, beliau itu Panglima Perang Zulkarnain. Teringat soalnya mereka para pahlawan sih ya. Jadi kadang-kadang agak teringat yang ingin saya ceritakan adalah seorang Panglima Perang yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain itu ada di dalam Al-Qur'an ya, tepatnya surat Al-Kahfi ya. Jadi Zulkarnain itu dulu seorang Panglima Perang yang selalu ketika tentaranya itu dipimpin oleh beliau, Zulkarnain itu akan mengalami kemenangan. Bahkan Zulkarnain itu sendiri kan artinya dua tanduk ya, dua tanduk. Yang maksud dari dua tanduk itu adalah beliau itu bisa memimpin dua keadaan, dua perang, dua pasukan, dan selalu akan mendapatkan kemenangan ketika pasukan itu dipimpin oleh Zulkarnain ya. Suatu saat zaman dulu loh Mbak Nidar, jadi kan kalau ngangkutin tentara perang itu nggak pakai truk, nggak pakai helikopter, nggak ada gitu. Tapi dengan apa? Manual. Jadi dengan berjalan kaki, para tentaranya itu menggendong ransel seperti itu. Terus Panglima Zulkarnain itu menyampaikan, nanti malam kita akan menyeberangi sungai. Ya, nanti kalian ambil apa yang kalian temui ketika kalian menyeberangi sungai. Ketemu daun, ambil daun, ketemu ranting, ambil ranting, ketemu batu, ketemu pasir, ketemu kerikil, ambil semua, dibawa sebanyak-banyak mungkin, kata Panglima seperti itu. Ya, dalam perjalanannya tentara ini kan juga manusia, Mbak Nidar. Jadi ada tuh segolongan tentara gitu ya, pasukan perang itu yang berat banget sih, kita aja bawa ransel udah berat, bawa badan udah berat, kudu disuruh ngambil tuh yang kita temuin. Aku ngambil itu, aku jalan aja. Seperti itu. Itu yang pertama. Ada lagi sebagian orang ya yang tadi kan Panglima nyuruh kita ngambil ya yang kita temui. Ya kalau gitu aku ambil deh, tapi secukupnya saja. Ini udah berat nih kayak gini. Kalau dipenuhin secukupnya saja deh. Ya, dia ngambil secukupnya saja. Terus ada orang yang ketiga. Orang itu mengingat betul tuh apa perintah panglimanya tadi, yang diperintahkan untuk ambil sebanyak-banyaknya apa yang kalian temukan. Jadi betul yang ketiga itu dia ambil tuh, yang ketemu batu dia ambil batu, dia penuhin ransel-ranselnya Mbak Nidar. Dia penuhi kantong-kantongnya, kantong celananya, kantong bajunya, kantong jas perangnya itu dia penuhin sampai berasa berat gitulah ya, berat gitu, kepayahan, tapi tetap dia itu terus berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh panglimanya tersebut. Benarlah yang terjadi ketika sampai di seberang sungai itu pagi hari. Jadi kan udah ada sinar tuh, sudah ada matahari. Terus Panglima memotivasi ya sebelum untuk berangkat melangkah selanjutnya. Ayo coba kita lihat apa yang kalian ambil tadi malam ketika kalian melewati sungai. Masing-masing itu membuka apa yang aku ambil tadi malam. Nah ternyata yang dibuka, tahukah Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV apa yang dibawa oleh pasukan ini? Apa itu? Ternyata ketika dibuka yang diambil itu adalah emas, berlian, permata. Masya Allah. Terus apa yang terjadi dengan golongan yang pertama? Kalau kayak gitu mah
tadi ambil yang banyak, tapi sudah tidak berlaku lagi. Golongan yang kedua, kalau tahu isinya emas yang diambil tadi dari sungai tadi malam itu, tentu aku akan mengambil banyak. Ya sudahlah, seperti itu. Terus yang ketiga, alhamdulillah barokallah, untung dia walaupun repot, walaupun berat, susah payah, dia tetap ngambil yang banyak. Nah, ini cerita ini gambaran bagi kita. Kita tuh oleh Allah diperintahkan loh, kita akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang hakiki adalah ketika di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufiralahu faqaddama min dambi." Man qoma, barang siapa yang mendirikan ini dalam arti banyak beribadah di bulan Ramadan dengan penuh penghisaban dan keimanan, faqaddama min dambi, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Ini loh, jadi orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan kemenangan, yakni dengan diampuni dosa-dosanya. Gambarannya itu tadi, ketika Ramadan kita disuruhnya qiyamul lail yang banyak. Oke, saya qiyamul lail, puasa yang khusyuk, insya Allah nggak akan pernah bolong. Terus dibanyakin tilawah Al-Quran ya, siapa takut, seperti itu bahasanya. Banyakin sedekahnya ya, siap, semampu saya akan banyak sedekah. Insya Allah ini golongan orang yang akan mendapatkan kemenangan. Iya. Berarti berbeda ya antara yang puasanya setengah hati dengan yang sesuai dengan kekuatan iman yang sepenuhnya gaspol gitu maksudnya. Iya. Nah, Masya Allah menarik sekali ya Ustazah perbincangan kita pada hari ini mengenai menyambut kemenangan. Namun mohon maaf Ustazah dan pemirsa LDS TV di rumah, kita sepertinya akan break sebentar dan akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Indahnya Islam. Masih bersama saya Nidar Pratini dalam program Indahnya Islam dengan tema menyambut kemenangan, dan tentunya masih bersama Ustazah Ida Ul Hasanah. Nah, Masya Allah Ustazah melanjutkan tema kita yang tadi tentang menyambut kemenangan ya Ustazah. Ini kira-kira hal-hal apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut kemenangan? Ini tips-tipsnya ya untuk pemirsa LDS TV di rumah. Ya. Baik Mbak Nidar. Ada beberapa kiat, ada beberapa sesuatu ya yang harus kita persiapkan ketika kita akan menyambut kemenangan. Yang pertama adalah kita wajib mencari ilmu, pemahaman ya yang akan kita lakukan ketika kita ketemu dengan hari kemenangan. Maksudnya hari kemenangan ini nanti ketika kita ketemu dengan hari raya Idul Fitri. Ya, apa tuh yang harus kita kudu pahami? Yang pertama, kita harus bersegera menunaikan membayar zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu kan wajib ditunaikan sebelum sholat Id. Berarti harus hati-hati nih, jangan sampai kelewat. Udah 1 Syawal baru bayar zakat fitrah, atau kadang-kadang sudah pulang dari sholat Id. Ini kadang-kadang terjadi Mbak Nidar ketika ada perbedaan hari raya. Wah, kadang-kadang kan ya sering oleh karena itu kita diperintahkan lebih baik nggak usah mepet dengan hari raya gitu loh. Jauh-jauh hari kita bersegera untuk membayar zakat fitrah. Terus yang selanjutnya yang kudu kita pahami adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ya, di mana sholat Idul Fitri itu ada tata cara yang berbeda.
dengan sholat sunnah biasa ya, antara lain ada takbir, jumlah takbir yang berbeda, terus nggak ada zikir tuh, tapi zikirnya diisi dengan khutbah sholat id seperti itu. Terus diceritakan ketika kita mau menghadiri sholat id, mau melaksanakan sholat id, kita diperintahkan untuk melaksanakan itu di tanah lapang, di tanah terbuka ya. Harapannya itu adalah untuk syiar, untuk agar semua orang tahu nih kita hari ini merayakan hari kemenangan. Diperintahkan kita memakai baju yang terbaik. Ya, tapi bukan berarti baru. Betul, betul. Yang terbaik kita memakainya di hari Idul Fitri itu. Ini kadang-kadang Mbak Nidar yang oleh orang itu ngobrol nih mencari baju baru, sampai kadang-kadang belanjanya gitu ya kelewat batas, bahkan sampai mengganggu ibadahnya, sampai ada yang pecah, ada yang batal, nauzubillah min dzalik. Bahkan sampai mepet tadi ya Ustazah bayar zakatnya. Nah hati-hati ini ya. Terus diperintahkan ketika sholat id kita jalan pulang dan jalan berangkat itu berbeda. Jadi ini ada maksudnya, bukan hanya asal-asalan gitu, tapi kata Rasulullah dalam rangka syiar. Ya, nih loh, umat Islam itu ternyata jumlahnya banyak gitu loh. Umat Islam itu ternyata bahagia. Umat Islam itu ternyata taat sama Allah gitu. Nah itu yang pertama Mbak Nidar. Jadi kita harus mempersiapkan ilmu pemahaman yang harus kita laksanakan ketika kita ketemu dengan malam kemenangan. Yang selanjutnya kita diperintahkan untuk memahami. Karena setelah malam kemenangan itu kita masuk bulan Syawal ya, ya Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Syawal itu bukan akhir dari kungkungan. Bukan aku merdeka nih gitu, udah nggak puasa lagi gitu. Masya Allah, seperti itu. Jadi kebanyakan itu masyarakat umat Islam itu sendiri ketika masuk bulan Syawal sudah deh pokoknya merdeka, bebas mau ngapain aja bebas, nggak banyak batasan, nggak banyak kungkungan. Nah ternyata bulan Syawal itu, masuk bulan Syawal itu adalah tahap pertama untuk kita melatih konsistensi kita ya, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan. Karena Ramadan itu kan bulan training, salah satunya disebutnya bulan latihan. Kita diperintahkan untuk banyak berbuat baik, untuk banyak melakukan amal-amal solih selama bulan Ramadan. Bahkan diceritakan bulan Ramadan kita dilarang untuk makan makanan yang halal ketika di siang hari. Gitu, kita pun taat gitu loh. Halal loh, nasi, minum, kopi, teh itu halal. Tapi kalau disuruh makan di siang hari yang kata Allah haram, kita pun nurut gitu loh. Nah, ketika Ramadan kita begitu nurutnya sama Allah, diperintahkan untuk banyak beramal ibadah. Nah, ini Syawal ini kita diperintahkan untuk melanjutkan kebiasaan yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan. Ya, berarti bukannya setelah Ramadan udahan deh gitu ya? Bukan. Saatnya udahan. Bukan, justru ini tahap awal. Lanjut, yang ketiga, kita diperintahkan untuk lebih intensif, lebih konsisten dalam melaksanakan sholat. Sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ingat nggak sih pemirsa LDS TV, kita itu Ramadan yang ditunggu itu beduk. Iya, benar. Ya, dari beduk subuh kita tunggu deh. Beduk subuh kita, oh ini hari ini mulai puasa. Beduk zuhur pun kita tunggu ya, untuk apa? Kita mau sholat zuhur. Setelah itu kita mau istirahat. Apalagi mak-mak nih, beduk asar ditunggu. Kita mau bersegera melaksanakan sholat. Setelah itu kita mau ke dapur. Mak-mak. Apalagi beduk maghrib itu yang ditunggu-tunggu. Kita bisa segera berbuka. Nggak sampai di situ, beduk isya pun kita tunggu. Karena kita akan melaksanakan rutinitas qiyamul lail. Nah, selama Ramadan kita sudah di training, sudah dibiasakan untuk banyak melaksanakan sholat. Ya, sholat wajib tepat waktu, sholat sunnah pun ayo kita bawa-bawa. Kita nggak mau hanya cuma sholat wajib yang janji Allah dan Rasulnya dikatakan amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Amal yang wajib, amal yang sunnah pahalanya seperti pahala wajib. Amal yang sunnah pahalanya 70 kali lipat. Masya Allah.
Masya Allah sekali Ustazah ya, amalannya banyak banget nih, 70 kali lipat. Iya. Nah namun Ustazah, sepertinya kita akan break lagi sejenak ya. Pemirsa LDS TV, ditahan dulu rasa penasarannya tadi. Nah kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap di Indahnya Islam di LDS TV. Masih bersama saya Nidar Pratini dalam program Indahnya Islam dengan tema menyambut kemenangan, dan tentunya masih bersama Ustazah Idaul Hasanah. Nah, baiklah pemirsa LDS TV, kita akan melanjutkan poin-poin yang tadi. Jadi, kita kupas dulu nih Ustazah penasarannya tadi ya, melanjutkan dari poin-poin tentang kemenangan tadi Ustazah. Baiklah. Baik Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya nih yang kudu kita persiapkan untuk menyambut kemenangan ya, dan untuk kita lanjutkan setelah hari kemenangan ya, yaitu melanjutkan tilawah Al-Quran. Kita ketahui ya Mbak Nidar, biasanya kalau Ramadan itu semua itu mengadakan tilawah Al-Quran, atau kalau bahasa yang di masyarakat itu tadarus Al-Quran. Ya, one day one juice ya Ustazah biasanya. Bisa, kadang one day one juice. Kadang mereka memang mengejar target hatam 30 juz di dalam bulan Ramadan. Jadi mereka berupaya, kadang ada yang habis subuh, ada yang habis tarawih, tapi yang jelas mereka itu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, kebiasaan membaca Al-Quran ini pun harus kita usung setelah ditinggalkan bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk melanjutkan kebiasaan Ramadan, ya. Bahkan kalau Ramadan target kita itu menghatamkan Al-Quran, selepas bulan Ramadan kita diperintahkan untuk bukan hanya membacanya tapi memelihara Al-Quran. Kalau di kitab pilar-pilar pengokoh nafsiyah ya disebutkan memelihara Al-Quran itu ada 5 tahapannya. Belajar membacanya, memahami isinya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkan isinya. Ini yang harus kita laksanakan setelah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, setelah kita melewati hari malam kemenangan tersebut. Yang selanjutnya, kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa ya. Puasa ya Ramadan ini kan puasa wajib ya, puasa fardu itu di bulan Ramadan. Terus di bulan-bulan selanjutnya bahkan dikatakan Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, di bulan Syawal ada perintah untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya, yang di dalam hadisnya Rasulullah bersabda yang artinya antara lain, barang siapa yang berpuasa selama Ramadan sebulan penuh dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka akan disamakan pahalanya itu puasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah, luar biasa. Sebulan aja rasanya udah Masya Allah, dapat pahala banyak banget ya. Ini kudu ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ini sesungguhnya kalau dibilang berat-berat, tapi kalau dibilang ringan, karena justru bagi orang yang punya banyak simpenan ya, simpenan apa sih maksudnya, simpenan penyakit gitu loh, ada macam-macam kan sekarang ya, ada gula darah, ada macam-macam lah ya, itu kan tahu sendiri kalau lebaran, hari raya, semua ada.
Semuanya. Semua makanan dimakan. ada. Iya. Balas dendam. Yang manis, yang gurih, yang empuk, yang legit, semuanya ada. Nah, kalau orang yang nggak paham gitu ya, balas dendam itu tadi kata Mbak Nidar, nih semuanya ada, dimakan semua. Nah, sehingga apa? Mana banyak lagi jumlahnya Mbak? Biasanya gitu loh. Tahu sendiri lah kita itu kalau itu nggak mau beli sedikit gitu, enggak, tapi jumlahnya banyak. Jadi akhirnya kadang lepas kontrol. Ya, makanya itu enggak pakai takaran, tapi pakai emosi. Itu yang menyebabkan sering kita dengar ya, kalau setelah Ramadan itu banyak yang sakit gitu. Nah, Allah dan Rasulnya itu telah memberikan peringatan kepada kita untuk kebaikan umatnya, untuk bersegera mengambil puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yang selanjutnya, kita diperintahkan untuk semakin giat menuntut ilmu. Ya, semakin giat menuntut ilmu karena kita paham bahwa ilmu itu adalah pelita, lampu. Bagaimana dengan lampu ini? Lampu ini loh yang akan kita bisa menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, di akhirat harus dengan ilmu, bahagia keduanya pun harus dengan ilmu. Jadi menuntut ilmu itu menjadi aktivitas yang pokok, aktivitas yang harus kita lakukan. Bahkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib loh. Kalau kita sih emak-emak gini ya, atau orang-orang yang sudah berumah tangga, bukan berarti selesai, nggak usah lagi menuntut ilmu. Tapi ternyata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Berarti nggak boleh selesai itu, nggak boleh mencukupkan diri waktu gadis saja nih menuntut ilmu. Setelah berumah tangga enggak. Nah, menuntut ilmunya kita itu dengan cara apa? Hadir kajian-kajian, hadir di majelis taklim. Majelis itu duduk-duduk, taklim itu menuntut ilmu. Duduk-duduk untuk menuntut ilmu. Itu yang kudu kita banyak jalankan. Dan setelah dapat ilmu Mbak, bukan hanya untuk solihah diri sendiri, enggak, tapi untuk disampaikan, untuk didawakan, untuk diajak. Bahkan ada hadis Rasul ya, yang artinya barang siapa yang bangun tidur dia tidak memikirkan urusan saudaranya, maka dia bukan umatku. Jadi kita nggak boleh nyaman-nyaman Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Bodoh amat dia nggak sholat, yang penting aku sholat. Bodoh amat dia nggak puasa, bodoh amat dia nggak tutup aurat, yang penting saya sholat, saya puasa, saya tutup aurat. Itu nggak boleh. Apa nggak suka yang seperti itu? Justru kita diperintahkan untuk berdakwah seperti itu. Ya, Masya Allah ya, menarik sekali ya pembincangan kita pada hari ini nih. Saya rasa pemirsa di LDS TV juga semakin bersemangat dalam menyambut kemenangan yang sebentar lagi akan kita raih insya Allah, dan juga akan berhadiah surga insya Allah ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Namun tak terasa sudah 30 menit sudah saya beserta Ustazah Ida Ul Hasanah menghiasi layar kaca Anda. Kami akan segera pamit undur diri, namun jangan berkecil hati, program Indahnya Islam akan hadir setiap hari di channel yang sama dan jam yang sama. Akhir kata, saya Nidar Pratini dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dalam penayangan kami. Dan program Indahnya Islam akan hadir setiap hari di jam yang sama, di channel yang sama, tentunya di LDS TV. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Muslimah cerdas, muslimah salehah, muslimah cinta Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.